Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk lagi pada PJJ IPS. Ibu harapkan kalian persiapkan semuanya dari mulai alat tulis. Kita seperti yang Ibu sampaikan minggu kemarin, kita akan mewarnai wilayah-wilayah kawasan benua. Kalian juga siapkan fotokopi peta dunia yang tidak berwarna. Juga alat mewarnainya, pensil berwarna, mau krayon, mau spidol. Dan juga jangan lupa kalian absensi mapel IPS. Ya Kak, Ibu harapkan semua bisa hadir. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa yang akan Ibu sampaikan hari ini, melanjutkan dari minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kan sudah mengenal bagaimana proses terbentuknya benua sampai menjadi benua-benua yang sekarang ini. Di sini kan ada 5 benua yang berpenghuni. Sebelum kita melangkah ke sana, kan harus tahu dulu daftar isi mapel IPS untuk semester 1 ini, yaitu bab 1, interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, bab 1, bab 2 ini akan dibahas pada semester 1. Kemudian ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Jadi ini adalah materi bab 3, bab 4 yang akan dibahas pada semester 2. Ibu harapkan dari materi-materi ini kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, untuk kali ini Ibu akan dimulai dari membahas dengan bab 1, yaitu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Nah, materi bab 1 ini tujuan pembelajarannya adalah pertama, kalian bisa mencermati letak dan luas benua-benua di dunia. Ya, jadi kan nanti melihat pada atlas di mana letak benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, Afrika, itu juga dengan samudra-samudranya yang mengelilingi daratan tersebut. Dan yang berikutnya yaitu kalian harus bisa mencermati kondisi alam benua-benua di dunia ini. Ya, bagaimana kondisi alam benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, dan yang lainnya. Dari samping mencermati kondisi alam, juga harus bisa membaca dinamika penduduknya di benua-benua tersebut. Penduduk benua Asia, dinamika penduduknya bagaimana? Komposisi penduduknya bagaimana? Kemudian jumlah penduduknya berapa? Ya, kepadatannya berapa? Itu harus kamu ketahui. Itu kan dengan belajar dari buku-buku IPS atau dari materi-materi yang Ibu kirim kepada kalian. Nah, sebagai materi terakhir dari bab ini itu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar benua. Jadi kalian bagaimana pengaruh perubahan antar ruang dan interaksi antar ruang antar benua ini ditinjau dari bidang ekonomi, bidang politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Ini semua akan dibahas pada bab 1 ini, ya. Nah, selanjutnya itu kalian akan membahas sebentar. Nah, apa yang akan dipelajarinya? Nah,
Itu letak dan luas benua dan benua Asia dan benua lainnya. Itu yang akan dipelajari kita hari ini ya. Kemudian kondisi alam dan dinamika penduduk negara-negara di dunia. Dan terakhir pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, kita awal dulu dari letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya. Yang tidak aktif nilainya di bawah KKM. Silakan bertanya lagi. Nah, coba perhatikan bola dunia ini tuh globo ini. Anggap ini globo ya. Nah, ini adalah benua-benua yang ada di dunia. Ini merupakan benua-benua yang terbentuk dari sebuah datanya besar yang terpecah sehingga menjadi seperti ini. Ya, di sini kamu lihat ada benua Asia, ini benua terbesar di dunia. Kemudian ini ada benua Amerika, ya. Kemudian ada benua Afrika terbesar ketiga, benua Eropa, ya, dan benua Australia, ini benua terkecil. Nah, sebetulnya ada lagi di bawah ini, di bawah paling kutub selatan ini, yaitu benua Antartika. Ya, sebagian lebih jelasnya bisa kalian simak dibuka di atlasnya masing-masing. Ya. Nah, di sini letak dari benua Asia ini, ya, kali ini kita mau dari benua yang terbesar. Ini bisa dilihat dari letak geografis dan letak astronomis. Kalau letak astronomis itu apa coba? Itu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau letak geografis, itu letak suatu wilayah dilihat dari penampakannya dari atas bumi. Nah itu, jadi misalkan sini benua Asia. Benua Asia kalau secara astronomis kan bisa lihat di layar kalian, yaitu pada 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, ini garis lintangnya, garis bujurnya dari mulai 26 derajat bujur timur sampai 170 bujur timur. Berarti ada di belahan sebelah timur, itu benua Asia. Tapi kalau secara astronomis, ini benua Asia ini, yaitu dilihat dari yang mengelilingi benua Asia ini apa? Dilihat dari penampakan permukaan bumi. Sebelah utara misalkan ada Samudra Arktik di sini. Ya, sebelah sini adalah sebelah baratnya adalah Eropa. Ya, dan Afrika. Sebelah selatannya Samudra Pasifik dan Australia. Samudra Hindia dan Australia. Sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik. Ini secara geografisnya. Sekarang berapa luas dari benua Asia ini? Luasnya adalah 44 kurang lebih ini ya, 44 juta kilometer persegi. Kadang-kadang kalau kalian lihat referensi dari buku lain ada pembedanya sedikit. Entah mungkin mereka menghitungnya dari mana, jelas kalau angkanya hampir mirip itu nggak jadi masalah. Ya, nah itu benua Asia. Ini dari letak dan luas yang dilihat dari letak geografis, astronomis, dan luas wilayahnya. Nah, sekarang yang benua kedua terbesar adalah benua Amerika. Ini benua yang memanjang dari utara sampai ke selatan. Nah, benua Amerika ini terbagi 3 bagian, yaitu Amerika Utara di sini, Amerika Tengah ini adalah Amerika Selatan. Ya, ini benua yang memanjang dari utara sampai selatan. Nah, kalau dilihat dari letak astronomis, benua ini berada pada 170 bujur timur sampai 35 derajat bujur timur. Bujur apa? Ulangi lagi. 170 bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Dan garis lintangnya dari 83 lintang utara sampai 55 lintang selatan. Nah, kalau dilihat secara geografisnya,
yaitu penampakan dari permukaan bumi. Maka dilihat dari sini, paling utara adalah diapit oleh samudra Arktik. Ini sebelah baratnya Samudra Pasifik, sebelah timurnya adalah Samudra Atlantik, dan sebelah selatannya adalah berbatasan dengan benua Antartika. Ya, nah itu. Luas wilayahnya berapa? Yaitu 42 juta kilometer persegi. Ya, nah itu. Nah, di sini tiap wilayah ini terdiri dari beberapa negara bagian. Di sini ada Kanada, ada Alaska, di sini ada Kuba, di sini ada Brazil, Argentina. Nah, itu. Juga sama Asia. Asia ini kan paling luas, jadi dibagi menjadi beberapa wilayah. Misalkan ini Asia Tenggara, ya. Di dalamnya ada Indonesia. Ini, kemudian ini Asia Selatan, itu India, Bangladesh, Pakistan. Ini Asia Timur, Jepang, Taiwan, Cina. Ya, ini Asia Barat, yaitu Arab Saudi, Irak, Iran. Ya, dan di sini Asia Utara, yaitu kawasan Rusia. Tuh, ya. Itu pembagian bukan sangat luas, makanya dibagi menjadi beberapa kawasan. Ya, ini benua Amerika yang juga seperti tadi katakan, ada Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Nah, sekarang kita beralih pada benua Amerika, benua terbesar ketiga, itu benua Afrika. Ini benua Afrika, ya, yang warnanya ungu. Ini kalau dilihat dari letaknya secara astronomis dan geografis, maka kalau secara geografis astronomis terletak pada 35 derajat lintang selatan sampai 30 derajat lintang utara. Jadi kesininya 35, ke paling bawahnya adalah 37 derajat lintang utara. Ya, kemudian saya garis bujur 17 bujur di barat sampai 52 bujur timur. Jadi ada di sebelah barat, ada di sebelah timur. Nah, kemudian kalau secara geografis penampakannya ini, maka benua Afrika ini di sebelah utaranya ada Laut Tengah, ya. Sebelah baratnya adalah Samudra Atlantik. Sebelah selatannya ini masih Samudra Hindia, ya. Dan sebelah timur juga Samudra Hindia dan juga wilayah benua Asia. Ya. Ini dengan luas wilayah adalah 30,29 juta kilometer persegi. Ini benua Afrika. Ini juga sama, terdiri jadi beberapa wilayah, kawasan. Ada Afrika Selatan, Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Barat, ya. Nah, ini dikatakan sebagai benua hitam. Mengapa benua hitam? Bukan berarti benuanya berwarna hitam, tapi karena penduduknya mayoritas berkulit hitam. Ya, nah itu. Nah, kalau tadi benua Amerika ini dikatakan sebagai benua merah karena kulitnya berwarna merah. Nah, berikutnya kita beralih ke benua yang keempat, yaitu benua Eropa ini yang warnanya hijau. Ini yang bersampingan, berbatasan dengan benua Asia, ini Eropa, ya. Ini seperti kecil tapi ternyata lebih luas daripada benua Australia. Nah, kalau dilihat dari segi atau posisi astronomis dan geografis, maka kalau astronomis benua Eropa ini berada di sebelah utara semuanya, lintang utara, ya. Dari 35 sampai 80 derajat lintang utara. Kemudian garis bujurnya dari 9 derajat bujur barat sampai kesininya adalah 60 derajat bujur timur. Kalau secara geografis ini berbatasan dengan Samudra Arktik, ya.
Di sebelah selatannya adalah Laut Tengah, sebelah timurnya adalah benua Asia, ya. Ini adalah lautan yang masih bagian dari Samudra Atlantik ini ya. Sebetulnya benua Eropa ini merupakan dari semenanjung Eurasia, yaitu dari benua Asia, ya. Nah itu. Nah, ini benua Eropa. Nah, benua Eropa ini dikatakan juga sebagai benua biru. Mengapa dikatakan benua biru? Karena mata orang Eropa berwarna biru di sini, ya. Nah, di sini berapa luas wilayah benua Eropa? Itu 10,35 juta kilometer persegi. Ini juga sama dibagi menjadi beberapa wilayah, ada Eropa Utara, Eropa Timur, ya. Di sini kan ada negara-negaranya yang sudah kamu kenal, misalkan dengan punya keunggulan dari persepak bolaannya. Ya, misalkan dengan ada kerajaan Inggris di sini, ada Prancis, ada Itali. Nah, itu ya. Ya, kita beralih pada benua terkecil, itu kita menuju ke arah paling selatan. Ini benua Australia. Ini ya. Benua Australia ini benua paling kecil yang terletak di sebelah yang di selatan, ya, tapi bukan kutub selatan, tapi di sebelah selatan. Ini kalau secara astronomis ini terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 39 lintang selatan, karena ada di sebelah selatan. Kemudian garis bujurnya ada pada 113 derajat bujur timur sampai 153 bujur timur, dengan luas wilayah 8,9 juta kilometer persegi. Nah, di sini sama dibagi di beberapa negara bagian, sebutnya bukan lagi wilayah. Kalau wilayah, satu wilayah ada beberapa negara, kalau ini adalah dibagi menjadi beberapa negara bagian. Jadi kan ada Australia Utara, Australia Barat, ada Victoria, ya, negara bagian Victoria, ada negara bagian New South Wales, ada ini adalah Tasmania. Nah, ini ya, ini merupakan bagian negara-negara yang ada di benua Australia. Nah, benua Australia ini benua yang kalau secara geografis berada di kawasan kepulauan Pasifik, ya, di sini Pasifik, ya. Tapi sebelah utaranya ini berdekatan dengan Indonesia, dengan Papua Nugini. Ini Papua Nugini. Ya, sebelah baratnya ini adalah Samudra Hindia, sebelah timurnya ini masih kawasan Samudra Pasifik. Maka di sini ada kepulauan Oceania yang ada di Samudra Pasifik. Kalau selatannya ini hampir berdekatan dengan benua Antartika. Ya, nah itu. Nah, ini adalah benua yang disebutkan barusan, benua-benua yang berpenghuni. Ya, ada satu lagi benua di paling selatan, ada di kutub selatan, ini benua yang tidak berpenghuni. Ya, maksudnya tidak didiami oleh manusia di sini. Nah, ini benua mengapa tidak didiami? Karena lapisan esnya cukup tebal sehingga orang tidak akan bertahan tinggal di benua Antartika. Ya, nah, sekarang kita mengenai samudranya. Nah, samudra yang ada di dunia ini, pertama, samudra paling besar ada Samudra Pasifik ini. Ini nyambung ke, kayak ini kan dalam bentuk datar, ya. Kalau bulat ini nyambung ke arah sini. Ini Samudra Pasifik. Ini dengan ini. Ya. Nah, ini Samudra Atlantik. Ini Samudra Atlantik, terbesar kedua. Dan ini Samudra Hindia. Dan Samudra Arktik ada di kutub utara. Ini samudra yang dilapisi oleh lapisan es. Ya, nah itu. Itu nama-nama samudranya. Di samping samudra ada lagi semacam teluk, ya. Ini kan teluk, ya.
Jadi perairan yang menjorok ke arah daratan adalah teluk. Nah, ini ada teluk, di dalam daratan ada sungai, ada selat ini ya. Nah, ada laut, ini laut. Nah, itu. Ini adalah Laut Cina Selatan ini. Itu. Nah, itu ini adalah benua-benua yang harus kalian pahami ya. Nanti ada tugas dari peta buta yang Ibu harus yang sudah kalian fotokopi, kalian mewarnai wilayah-wilayah yang ada di tiap benua ini. Nanti Ibu sebutkan ada wilayah, misalkan di benua Amerika ada berapa wilayah aja. Nanti ketika tinggal kamu warnai dengan warna yang berbeda sesuai dengan instruksi yang Ibu kirim di ideologi. Ya. Nah, sekarang kita bahas wilayah-wilayah yang ada di tiap benua ini. Ya, kita mulai dari benua Asia. Ini benua paling besar. Benua Asia dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Asia Barat di sini, ya, Asia Timur, Asia Tengah ada di sini, ya, Asia Tenggara ini, dan Asia Selatan ini, ya. Itu tugas kalian nanti mewarnai kawasan-kawasan yang tadi. Misalnya tadi Asia Barat warnai dengan warna apa ya, warna biru misalkan. Asia Timur dengan warna merah. Asia misalkan Tenggara dengan warna kuning. Asia Selatan dengan warna coklat, seperti itu. Ya. Nah, di tiap wilayah ini terdiri dari beberapa negara. Misalkan Asia Tenggara, kamu sudah apa kan? Ada Malaysia ini, ada Singapura ini, ada Thailand, ada Kamboja, ada Laos, Vietnam, Muang Thai, ada Indonesia, ada Brunei di sini, ada Timor Leste di sini, ada Filipina. Ini kawasan Asia Tenggara. Asia Selatan. Ini ada India, ya. Di atasnya ada Pakistan. Ada Bangladesh di sini. Ada Maladewa di sini, Maladewa. Ada Sri Lanka di sini. Ya, Bhutan, Nepal, ini bagian dari Asia Selatan dan seterusnya. Ya, itu. Jadi intinya benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan yang harus kamu warnai dengan warna yang berbeda. Ya. Sekarang kemudian kita melangkah ke benua Amerika. Benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan atau wilayah, yaitu Amerika Utara, ya, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Nah, Amerika Utara ini, ya, terdiri dari negara Kanada dan Amerika Serikat, dan di sini adalah Alaska, ada Alaska ya di sini. Ini adalah Greenland, daratan hijau. Nah, itu. Kemudian kalau Amerika Tengah ini, di tengah yang merupakan wilayah yang mengecil ini adalah Amerika Tengah. Ini merupakan terdiri dari negara-negara kecil semacam ada El Salvador, ada Meksiko, ada Nicaragua, ada Panama. Ya, juga ada Kepulauan Karibia di sini. Ya. Nanti kamu bisa lihat di atlas supaya lebih jelas lagi ya. Kemudian kalau Amerika Selatan, ini ada Argentina, ada Bolivia, ada Brazil, ada Chili, ada Kolombia, ya, ada Paraguay, Peru, Suriname di sini, Uruguay dan lain sebagainya. Ya, tapi kalian cukup mewarnai per kawasan saja. Jadi cukup mana Amerika Utara, mana Amerika Tengah, mana Amerika Selatan dengan batasnya yang jelas. Jangan sampai kawasan Amerika Selatan ke bawah ke Amerika Tengah atau kawasan Amerika Utara ke bawah ke Amerika Tengah. Itu nanti menentukan nilai tugas kalian, ya. Nah, itu. Kemudian benua Eropa. Ini benua yang berdampingan dengan benua Asia.
Ini maka terdiri dari kawasan Eropa Utara, ada Denmark, ada Estonia, Finlandia, ada Islandia, ada Inggris ini ya, ada Inggris, Irlandia, Norwegia, Swedia. Dan Eropa Barat ini ada Belgia, Australia, Prancis, Jerman, Belanda, Swiss, sekitar sini ya, karena ini kecil ya. Nah itu. Dan Eropa Timur ini ada Polandia, Rumania, ada sebagian wilayah dulu ini merupakan Rusia besar tapi terpecah. Ada kalau Rusia masuk ke Eropa, kalau Siberia masuk ke Asia ini ya. Nah itu masuk ke Eropa Timur. Kalau Eropa Selatan ini itu terdiri dari Bosnia, Yunani, Italia, Kroasia, Malta, Portugal, dan lain Spanyol, dan lain sebagainya. Ya, nanti kamu hati-hati mewarnai sesuai dengan kawasan atau wilayah Eropa Timur, Utara, Barat, dan Selatan. Nah itu. Dan benua Afrika. Benua Afrika ini juga terbagi menjadi 5 kawasan atau wilayah. Ada Afrika Utara di sini, ada Afrika Barat sebelah sini, ya, ada Afrika Timur di sebelah sini, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Kalau Afrika Utara, ini misalkan ada negara Aljazair, Mesir, Libya, Sudan, Maroko, ya, Tunisia di sekitar sini. Afrika Barat ini meliputi misalkan ada Pantai Gading, Gambia, Guinea, Ghana, Liberia, dan sebagainya. Bisa kamu lihat di atlas. Dan ada Afrika Timur, di sini meliputi ada Ethiopia, ada Kenya, ada Madagaskar ini ya, Malawi, Rwanda. Nah, kalau tengah di sini meliputi misalkan Angola, Kamerun, misalkan Kongo. Nah, itu Afrika Selatan, yaitu di sini ada Botswana, Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, dan sebagainya. Nah, itu. Sekarang benua yang terakhir itu benua Australia. Saya katakan tadi, ini terbagi menjadi beberapa bagian bukan kawasan. Itu ada New South Wales, ada Victoria, ya di sini ada Queensland, ada Australia Selatan, ada Australia Barat di sini, dan Australia Utara. Itu ya. Jadi nanti kalian lihat di atlas lebih jelasnya supaya mewarnai tugasnya kan tidak salah. Kalau salah jelas mengurangi nilai ya. Nanti ada kriteria penilaian tugas kalian bagaimana. Nah itu. Nah, selanjutnya sebelum ke tugas ada LKS yang harus kamu kerjakan. Jadi kalian di sini nanti mengerjakan mengisi pertanyaan-pertanyaan tentang batas wilayah, tentang letak geografis, letak astronomis, luas wilayah yang ada dalam soal-soal yang ada kirim di ideologi. Ya, iya. Jadi ini materinya untuk hari ini. Nah, nanti untuk pengerjaannya kalian bisa lihat di ideologi. Nah, kalau ada kalian yang ingin tanyakan dari materi ini, bisa kalian japri saja ke Ibu. Ya. Nah, ini kalau LKS Ibu harapkan tugasnya langsung dikerjakan, langsung dikirim via ideologi itu. Tapi kalau tugas yang mewarnai, paling lambat minggu depan. Mewarnai wilayah. Jadi
ada dua yang kamu kerjakan. Pertama LKS dikerjakan di sekolah di saat jam IPS ini, ya. Kalau yang mewarnai itu tugas dikerjakan dengan waktu 1 minggu, paling telat hari Minggu nanti. Tapi kalau lebih cepat itu lebih baik, ya. Karena dengan bisa beres hari ini berarti nilainya full atau gini lah. Kalau misalkan kalian beres sebelum tepat waktu, nilai bisa maksimal. Tapi kalau lambat, nilainya berkurang 1. Karena ada penilaian ketepat waktu, ada penilaian ketepatan kalian mewarnai wilayah ini, ada penilaian tentang kerapihan, ya, dalam mewarnai kawasan wilayah ini. Jangan kamu mau ngasal sehingga hasilnya kurang bagus, itu jelas mengurangi nilai itu. Itu nilai tugas yang 1 minggu. Tapi kalau LKS dikerjakan pada jam IPS, jadi jam 11 nanti harus sudah beres semuanya, masuk ke ideologi yang akan ibu kirim, ya. Nah, itu paham. Jadi kalau ada yang ingin tanyakan, kalian tinggal di japri ke ibu. Kalau udah aku mah, udah bisa.